Halo, hari ini kita bahas tentang 8 rahasia dan fakta Menara Eiffel yang banyak belum diketahui. Menara Eiffel atau La Tour Eiffel adalah salah satu landmark paling terkenal di dunia. Menara ini dirancang sebagai pusat pameran dunia Universal 1889 di Paris dan bertujuan untuk memperingati abad revolusi Prancis. Bahkan, sekaligus unjuk kebolehan mekanik Prancis modern di pentas dunia. Menara ini dibangun oleh perusahaan teknik sipil Gustave Eiffel selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Menggunakan 7.500 ton besi dan 2,5 juta paku keling. Sejak dibuka pada tahun 1889. Menara ini telah menerima lebih dari 300 juta kunjungan dan masih terus dikunjungi sekitar 7 juta pengunjung setiap tahun. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui beberapa fakta dan rahasia tentang Menara Eiffel. 1. Adanya apartemen rahasia. Ketika Gustave Eiffel mendesain menara ini, dia mengambil kesempatan itu untuk membangun apartemen rahasia untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak terlalu luas, namun cukup nyaman dan berperabotan lengkap. Apartemen itu digunakan oleh Gustave untuk menggunakan pribadi dan mengundang tamu-tamu terkenal termasuk Thomas Edison. Setelah kabar tentang apartemen ini diketahui publik, banyak yang ingin menyewanya meski kemarin, namun ditolak oleh Gustave. 2. Bukan desain sebenarnya dari Gustave. Meskipun Eiffel mendapatkan hak penamaan untuk menara ini, desain asli dari menara ini bukanlah hasil dari desainnya sendiri. Desain asli menara sebenarnya diproduksi oleh 2 insinyur yang bekerja dengan Gustave, Maurice Coelin dan Émile Nouguier. Kedua insinyur tersebut bekerja sama dengan arsitek Prancis Stephen Souvestre, dan memasukkannya ke dalam kompetisi untuk memilih atraksi utama untuk pameran dunia Universal. 3. Ini harus dihancurkan setelah 20 tahun. Seperti disebutkan di atas, Menara Eiffel dibangun dengan tujuan untuk menampilkan kehebatan industri Prancis selama pameran internasional. Namun, rencananya juga akan dibongkar setelah 20 tahun. Untuk itu, Gustave yang sangat pandai telah menempatkan antena radio dan pemancar telegraf nirkabel di menara ini. Membuat pemerintah Prancis pada saat itu memutuskan untuk tidak menghancurkannya karena sangat berguna. 4. Adolf Hitler memerintahkan Menara Eiffel dihancurkan. Ketika Jerman menduduki Prancis selama Perang Dunia II, pemimpin Nazi Adolf Hitler memerintahkan agar Menara Eiffel dihancurkan, tetapi perintah itu tidak dipatuhi. Pejuang Prancis kemudian membalas dengan memotong kabel yang memaksa tentara Nazi menaiki tangga Menara Eiffel untuk mengibarkan bendera mereka. 5. Berfungsi sebagai laboratorium ilmiah. Menara Eiffel tidak hanya menjadi landmark dunia yang populer, tetapi juga memiliki laboratorium meteorologi. Terletak di lantai 3. Gustave menggunakan lab ini untuk mempelajari fisika dan aerodinamika. Pada tahun 1909, dibangun terowongan angin aerodinamis di dasar Menara Eiffel untuk mempelajari aerodinamika. Terowongan itu digunakan untuk melakukan ribuan tes termasuk pada mobil Porsche dan pesawat Wright Brothers. Gustave juga mengizinkan laboratorium ini digunakan oleh ilmuwan lain untuk tujuan eksperimental dan sinar kosmik ditemukan di laboratorium ini. 6. Menara Eiffel bisa bergerak. Struktur besi raksasa ini tahan angin dan akan bergoyang saat badai kuat. Sekalipun cuaca sangat buruk, ia bisa bergerak. Angin bukanlah satu-satunya yang dapat menggerakkan menara ini, di mana panas dari matahari juga dapat memberikan efek fisik pada Menara Eiffel.
Panas terik bisa menyebabkan besi yang membangun menara ini mengembang hingga 7 inci. 7. Biaya perawatan yang tinggi. Setiap 7 tahun, sekitar 60 ton cat digunakan untuk mengecat menara besi ini. Ini tidak hanya membuat menara Eiffel selalu terlihat indah tetapi juga membantu mencegah setrika berkarat. 8. Bunker tentara rahasia di bawah Menara Eiffel. Di bawah pilar di sisi selatan Menara Eiffel tersimpan sejarah yang sangat menakjubkan. Itu adalah lokasi bunker militer rahasia yang dapat terhubung ke sekolah tinggi militer terdekat melalui terowongan panjang. Bunker tersebut kini telah diubah menjadi museum kecil yang menjadi objek wisata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe channel ini sehingga saya bersemangat membuat video dan jangan lupa tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan semua video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya.